Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yakni bagaimana yang dikatakan muamalah. Pada pertemuan yang lalu telah kita membahas tentang bagaimana yang dikatakan guru, bagaimana pentingnya guru dalam hidup dan kehidupan kita. Ternyata kajian kita pada hari kemarin menandakan bahwa guru itu merupakan sosok manusia yang luar biasa, yang mendidik dan mengarahkan kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah, agar kita dapat menata hidup dan kehidupan kita di dunia. Maka hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melihat kajian kita tentang muamalah. Maka muamalah ini kita lihat pengertiannya, yang menurut bahasa Indonesia, muamalah itu memiliki makna, memiliki arti, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan itu disebut muamalah menurut bahasa Indonesia. Jadi muamalah ini mencakup apa saja yang berkaitan dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Maka di dalam hukum fikih, di dalam syariah disampaikan pengertian muamalah itu adalah merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan urusan bercocok tanam. Maka dalam makna hukum fikih di sana disebutkan bahwa muamalah itu merupakan tukar menukar barang dengan cara yang ditempuhnya seperti melalui jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan bercocok tanam. Maka itulah yang dikatakan muamalah. Islam mengatur hal yang demikian. Maka dikatakan Allah, udhulu fisilmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ternyata Islam itu mengajak kita untuk mengamalkan amalan ajarannya, bukan hanya masalah ibadah sholat saja, tetapi hubungan kemasyarakatan pun diatur di dalam Islam. Maka muamalah ini salah satu contoh merupakan ajaran agama Islam yang mengatur bagaimana cara kita untuk berhubungan kemasyarakatan kita, bagaimana hubungan sosial kemasyarakatan kita, bagaimana tata cara pola hidup dan kehidupan kita. Berarti dalam Islam untuk jual beli diatur sedemikian rupa, untuk upah mengupah, sewa menyewa, bercocok tanam diatur sedemikian rupa agar tidak melanggar apa yang diperintahkan Allah. Dan itu semua untuk kemaslahatan umat manusia. Apabila kita melakukan dan mengerjakan hal yang demikian, yang dianjurkan di dalam ajaran agama kita, maka orang itu akan sukses adanya. Orang itu
akan dicintai Allah. Kenapa? Karena di sana tidak ada yang aniaya menganiaya. Di sana tidak ada yang memakan harta orang lain. Diatur sedemikian rupa. Bagaimana sedemikian rupa itu? Misalnya dalam jual beli. Dalam jual beli kita ketemukan di sana bermacam-macam cara ataupun orang yang melakukan jual beli beraneka macam caranya. Ada yang tidak memperdulikan timbangan, takaran, dan lain sebagainya. Dia tidak memperdulikannya. Tetapi Islam hal itu diatur agar tidak mendapatkan dosa dan menyakiti hati orang lain. Maka ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Islam melarang beberapa hal. Ketika kita melakukan muamalah, Islam tidak memperbolehkan ketika kita melakukan jual beli dengan cara yang salah. Misalnya, yang pertama mempergunakan cara-cara yang batil. Cara-cara yang batil misalnya dengan takaran, timbangan. Dia melakukan jual beli tadi agar dia mendapat untung yang banyak, maka dia menukangi takarannya, maka dia timbangannya ditukang-tukangi dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya dia mendapat keuntungan yang banyak. Padahal di situ ada dosa yang akan menjerat dia nantinya ke dalam api neraka. Maka hal yang demikian Islam tidak memperbolehkan timbangan takaran itu. Yang kedua, hal yang tidak diperbolehkan di dalam jual beli termasuk melakukan kegiatan riba. Di dalam jual beli ini banyak kita temukan riba di sana. Banyak kita temukan di sana cara-cara yang berkaitan dengan riba, kegiatan riba. Karena riba itu ada 4 macam. Nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita lihat. Jadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah, dihalalkan kamu jual beli dan diharamkan kepada kamu riba. Jadi memakan riba itu atau melakukan kegiatan riba itu tidak diperbolehkan secara agama. Di mana satu contoh kita ambil, misalnya riba kardi. Bisa saja dengan tukar menukar sebab sesuatu benda. Misalnya jual beli ini ada pembeli. Misalnya dia membeli 1 kilo katakanlah beras. 1 kilo beras ini kebetulan beras dia habis, dipinjamkannya kepada kedai sebelah. Saya pakai dulu ya, nanti saya ganti dengan beras yang sama. Rupanya ini diganti. Tetapi yang jelas, ini beras tentu kualitasnya tidak akan sama. Timbangan berapa tadinya tentu tidak sama. Kalaulah dia taruh sama, tetapi kualitasnya bagaimana? Apakah memang kualitas beras yang dipinjam tadi memang murni tidak dicampur? Atau dicampur? Kita tidak mengerti hal yang demikian. Nah, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang mendekatkan kita kepada riba. Lalu bagaimana caranya supaya kita jangan kena riba? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, di dalam jual beli itu tidak boleh dengan cara yang zalim, dengan cara aniaya. Misalnya memaksakan seseorang supaya membeli barangnya.
Itu tidak diperbolehkan. Islam melakukan jual beli itu dengan keikhlasannya. Yang berikutnya, takaran, timbangan kualitas barang dan kehalalannya. Ini juga merupakan perhatian sepenuhnya. Apabila kita melakukan takaran, kurang takaran, timbangannya pun kurang, kehalalannya pun kurang, artinya kehalalannya pun tidak bisa dipastikan. Ini tidak boleh dilakukan. Apalagi zaman sekarang, kalau kita melihat terkadang ada orang mau menjual ayam, tetapi ayamnya sudah mati. Sudah mati dijualnya tanpa disembelih. Ini kan haram. Ini kan halal apanya, tetapi karena perlakuannya tidak disembelih, maka jadinya hukumnya haram. Ini tidak diperbolehkan. Karena itu, jual beli yang dihalalkan menurut Islam harus dalam bentuk yang bagus, halal adanya. Banyak sekarang ini karena dia misalnya ayam tadi banyak ayamnya, mati pula banyak, sayang rasanya, dijualnya dengan harga yang murah. Kalau harga yang bagus misalnya yang sehat katakanlah 25.000, kalau ini jualnya cuma 5.000, banyak orang mengambilinya, diolah orang lah ini bagaimana? Halalnya tidak terjamin lagi. Artinya ini enggak halal lagi. Ini berdosa. Orang yang jual beli seperti ini dosa buat dia. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Banyak lagi yang lain-lain. Apabila kita dengar informasi, ya, menjual misalnya kerbau yang sudah mati, yang tidak disembelih. Matinya bukan karena disembelih dengan kata Allah. Maka ini kerbau adalah haram. Haram dijual, tidak boleh dijual. Jadi kita dengan mengetahui muamalah ini, maka kita akan lebih mengetahui bagaimana perbuatan ataupun yang harus kita lakukan dalam berjual beli. Berikutnya, kita tidak diperbolehkan spekulasi, tidak diperbolehkan berjudi, untung-untungan, tidak diperkenankan. Maka jual belilah yang bagus. Yang terakhir, tidak boleh melakukan jual beli dengan barang yang haram. Barang yang haram, misalnya ini sudah jelas, babi katakan. Babi itu haram. Kita jual, itu tidak dibenarkan. Itu tidak diperbolehkan. Maka jangan kita jual hal yang demikian. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam. Maka berjual beli itu harus dengan barang yang bagus, barang yang baik dan halal adanya. Ini pengertian yang kita kaji pada hari ini, materi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pengertian muamalah, bagaimana muamalah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ternyata Islam itu mengatur hubungan manusia itu agar sosial manusia itu tercipta, terjalin dengan bagus, sampai ada bab yang namanya bab muamalah. Muamalah ini mengatur bagaimana hubungan manusia itu antara manusia dengan manusia yang lain dengan melalui kegiatan jual beli. Jadi dapat kita lihat tadi, ternyata makna daripada muamalah itu ada secara bahasa, ada secara fikih ataupun syariat. Kalau secara bahasa tadinya kita lihat adalah yang menandakan hal-hal yang termasuk
urusan kemasyarakatan. Apa saja yang berkaitan dengan kemasyarakatan disebut muamalah menurut ilmu bahasa Indonesia. Tetapi menurut hukum fikih tadi, menurut hukum syariat tadi, yang memberikan ataupun menurut hukum fikih tadi berarti tukar menukar barang yang bermanfaat. Tukar menukar barang yang bermanfaat yang dengan cara ataupun dengan melalui cara-cara yang diatur secara Islam, seperti cara jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, ya, bercocok tanam dan sebagainya. Ini ternyata diatur di dalam muamalah. Apabila kita mengikuti aturan ini, maka insya Allah kita menjadi orang yang sebenarnya. Maka tadi kesimpulannya tadi ada 6 macam yang tidak boleh kita lakukan ketika melakukan jual beli. Cara yang batil, riba, zalim, ya, takaran, timbangan, ya, spekulasi ataupun berjudi dan menjual barang yang haram. Itu tidak diperbolehkan. Dalam kajian kita hari ini ada satu pertanyaan yang diberikan. Bagaimana analisamu tentang muamalah dalam kehidupan? Sekali lagi, merupakan pertanyaan adalah bagaimana muamalahmu? Bagaimana analisamu tentang muamalah dalam kehidupan keagamaan Islam? Demikian hari ini sebagai materi dan pembelajaran kita. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.